Oke, semuanya selamat pagi. Saya Amandi Bismillah. Di sini saya akan mempresentasikan perbaikan saya untuk UAS, PWL, dan PBO. Nah, di sini saya akan langsung saja untuk menjelaskan apa perbaikan yang saya lakukan. Oke, sebenarnya saya akan login dulu ke admin panel. Oke, nah di sini perubahan yang saya tambahkan itu adalah di bagian tambah produk. Saya merubah logika dari tambah produk ini, fitur tambah produk ini menjadi sebenarnya bukan merubah, tetapi nge-reform yang darinya saya menggunakan prosedural programming menjadi OOP programming. Nah, jadi untuk fiturnya sama dan saya juga ada menambahkan satu fitur. Fitur tambahan yaitu admin bisa menambahkan kategori baru. Misalkan saya ingin menambahkan like snack, like snack. Oke. Nah, produknya bakal saya buat French fries. Oke. Nah, deskripsi produk sini saya akan taruh kentang goreng aja. Untuk harga saya akan taruh random 555, kan? Karena ini hanya demi data. Oke, label saya akan taruh ke bestseller dan upload gambar, ya saya akan upload gambar random saja. Misalkan gambar ini, hanya sebagai untuk placeholder. Nah, simpan produk. Nah, produk berhasil ditambahkan. Kita akan melihat kembali dan kita lihat French fries kentang goreng ada di like snack. Nah, kalau misalnya kita edit, nah, like snack akan muncul di kategori yang baru. Seperti itu. Oke, sekarang saya akan menjelaskan gimana sih OOP-nya ini bekerja. Oke. Nah, di sini OOP-nya itu bekerja seperti mesin dengan kita. Jadi misalkan seperti ini. Di sini ada file products, yaitu isinya itu semua function-function yang berguna di dalam add products ini, add, edit, dan hapus produk. Nah, jadi ini semua itu adalah function yang berguna untuk tiga fitur utama ini. Nah, jadi di sini ada fitur create, di sini ada fitur update untuk edit. Nah, di sini ada fitur upload image dan di sini juga ada fitur untuk delete. Nah, ada tambahan lagi di sini juga ada fitur untuk create kategori untuk membuat kategori barunya. Nah, jadi sebenarnya gimana sih caranya OOP itu bekerja? Nah, jadi gini, bisa kita bayangkan kalau misalkan OOP itu adalah misalkan sebuah mobil dan setir, pedal gas, dan ya kita sebagai otaknya gitu. Sorry. Ada analogi yang lebih baik. Jadi saya nggak perlu pakai analogi. Jadi langsung saja kayak misalkan gini. OOP procedural programming itu alurnya itu kita ngebuat satu-satu tuh functionnya, satu-satu alatnya di file yang sama. Misalkan ini ada add product, saya perlu sini adalah alat untuk menambah produk. Nah, jadi saya harus ngoding, ngebuat alatnya di sini semua. Begitu juga dengan edit product, begitu juga dengan misalkan ada events, begitu juga dengan edit events, begitu. Nah, itu kan bakal lama. Kalau mungkin hanya sekitar 2-3 file mungkin akan bisa dilakukan. Jika sampai 100 file, jika sampai 1000 file, apa yang akan terjadi? Nah, disitulah object oriented programming sangat berguna. Karena object oriented programming itu memecah lagi alurnya. Seperti apa? Langkah-langkahnya. Jadi, bukan saya langsung ke programnya, tapi saya bisa manggil OOP-nya ini buat connect ke function-nya. Jadi misalkan seperti ini. Oke, saya punya function untuk apa menambah produk. Misalkan menambah produk. Nah, jadi di add product saya cuma perlu manggil new product. Ini kata kuncinya sebagai kayak pemanggilnya supaya fungsinya masuk, semua fungsinya masuk ke sini. Nah, products-nya ini yang berguna sebagai otaknya. Jadi dia yang ngeproses data, dia yang ngirim data juga ke database.
kalau procedural programming, saya yang jadi otaknya. Saya yang ngebuat alat, saya yang juga yang bilang ini kirim ke database. Ini jangan kirim ke database, ini hapus, hilangkan dari database. Nah, untuk produk, kalau misal untuk OOP, ya saya tinggal suruh OOP-nya aja, saya tinggal suruh function di products-nya untuk, oke ini ada data, kamu urus aja. Kamu urus, setelah itu ya upload aja ke database. Jadi lebih mudah codingannya kan lebih rapi karena kita nggak perlu nulis sinteks PHP sepanjang 200 sampai 300 line. Jadi kita tinggal perlu satu file yang isinya itu semua function. Setelah itu kan tinggal kita panggil-panggil aja functionnya. Jadi itulah review singkat saya untuk OOP ini dan perbaikan saya. Jika ada salah kata, saya maaf. Jika ada salah penjelasan atau salah miskonsepsi, saya mohon maaf dan mohon dikritiknya. Dan itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.